jadi terlihat sangat modern ya di foto ini ya. Jakartanya tuh jadi kelihatan modern banget ala-ala Jepang, Singapura gitu. Dia bisa membagi gambarnya tuh lewat leading line, kayak membagi dua dunia yang berbeda via leading line. Ini agak surreal gitu ya. Maksudnya gue kayak nggak berasa ini tuh di Indonesia gitu. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas beberapa foto yang disubmit yang masuk ke dalam nominasi pemenang. Dan pastinya kita juga bakal mengumumkan pemenang utama yang dapat kamera mirrorless Lumix GX85. Ini gue kayak ada bahasa-bahasa gitu lihat sini. Tapi ya, kita akan bahas foto-fotonya yang seru-seru banget di sini. Tapi sebelumnya gue pengen minta maaf dulu karena pengumumannya cukup lama ya. Dari lombanya ditutup padahal tanggal 15 Juli. Dan kayaknya video ini harusnya tayang sekitar tanggal 29 Juli. Dan ya, gue juga kurang paham karena bulan ini ternyata lagi agak rame banget. Kemarin sempet seminggu penuh gitu ya bareng Nikon Indonesia ke Bangkok. Dan gue pas video ini tayang harusnya gue juga lagi OTW ke Bromo gitu ya. Jadi lagi cukup banyak kegiatan dan ini pun gue syuting sangat pagi karena abis ini gue harus langsung meeting lagi gitu ya di luar. Jadi ya kita sempetin aja buat bahas fotonya. Tapi ya lumayan oke lah buat memulai pagi gua. Nggak tahu sih ke kalian tayangnya jam berapa ya. Harusnya ya lumayan pagi juga lah gitu ya. Karena gue jadi blunder juga tuh. Karena gue berangkat hari Senin. Kalau ini tayangnya hari Minggu kan beda gitu ya. Cuman ya semoga ini bisa memulai hari-hari kita lah gitu ya. Oke, kita bahas foto yang pertama. Ini ada dari, gue belum jelasin juga. Buat teman-teman yang masuk ke dalam nominasi ini, nanti boleh kontak tim SM Media. Kalian dapat GoPay Rp100.000. Boleh nanti kontak Ska aja kalau misalkan gak ada GoPay gitu ya, maunya ke rekening lain. Sama ya tadi pemenang utamanya baru yang dapat kamera mirrorless ini. Jadi yang udah masuk ke dalam sini pun, ya kita coba untuk apresiasi. Oke, ini pertama ada dari Dimas Ragil Maulana. Dia menggunakan Infinix Note 30 Pro. Kayaknya kita belum pernah ya ada yang input pakai Infinix ya. Mungkin karena ini lombanya memang dikhususkan untuk HP, akhirnya ada yang submit pakai Infinix di sini dan fotonya dia kayak dari atas gitu ya. Mungkin dari jembatan penyeberangan gitu dan dia di sini ngelihat ada keluarga yang lagi mengendarai gerobak. Gue cukup suka kayak gue membayangkan background story-nya gitu ya. Story di balik fotonya tuh kayaknya cukup menarik. Dan fotonya sendiri cukup rapih. Emang kalau dia memprovide file RAW-nya juga itu lumayan gede sebenarnya fotonya atau lumayan wide dan dia ada cropping dikit untuk merapihkan gambarnya. Hasilnya lumayan bagus juga, gue lumayan suka walaupun dia pakai AI Beach Pop presetnya yang agak kurang nyambung ya karena itu yang harusnya dipakai buat di pantai, tapi nggak apa-apa selama bisa mengkomplement atau mempertegas warna dari foto kita, bikin story-nya lebih kuat, menurut gue itu udah cakep banget. Jadi ini di tengah kota Lubuk Linggau katanya. Dan selanjutnya kita lihat ini ada dari Kadek Bramanta Yuda Aditya Tanaya, di mana nama Instagramnya adalah singkatan dia. Gear yang digunakan adalah iPhone 14 Pro Max, cukup tinggi dengan ISO 200, shutter speed 1/75, aperture 1.8 dengan dia pakai lensa utama karena di sini dia bilang focal length-nya di 24 mm. Nah, ini gue suka banget karena tema dari lomba kita adalah kehidupan metropolitan dan ini cukup menggambarkan kehidupan metropolitan banget gitu ya karena dia memperlihatkan ada eskalator di sebelah kiri yang rame banget sedangkan di sebelah kanannya sepi gitu ya dengan tangga manual padahal tangganya lebih gede gitu kan. Tapi ya itu memang kehidupan metropolitan seperti itu. Komposisi wise gue suka gitu ya, kayak ada pembagian separasi gitu dari yang pengguna eskalator dan ininya sama ya kelihatan rapih juga. Gue lumayan suka lah. Ini dia ambil di stasiun Wush gitu dan dia melihat kejadian atau momen yang cukup unik gitu ya, cukup kontras. Ini salah satu personal favorite gue karena kelihatan rapi, kelihatan profesional gitu ya dan ya terlihat kalau dia cukup tahu juga atau cukup terbiasa dengan mengambil angle-angle yang komposisinya tuh enak dilihat. Lalu selanjutnya ini ada dari Wahyudi Syahputra. Instagramnya Putra Wicaksono 20, dia pakai iPhone X di kawasan Dukuh Atas, stasiun LRTJ ternyata. Dia pakai presetnya Epic
dan ada sedikit penyesuaian dijelasin ke kita. Itu nggak masalah gitu ya. Jadi kalian ada fine tuning lagi. Yang penting awalnya pakai preset kita. Kalian merasa terlalu kontras, kalian kurangin dikit, atau kalian mainin beberapa fine tuning lagi, atau mungkin justru kurang warnanya, kurang ke arah mana gitu ya, kurang kontras dikit atau apa, kalian fine tuning lagi. Itu juga nggak masalah. Kita membolehkannya. Yang penting yang sebagus mungkin aja buat foto kalian. Dan ini gue lumayan suka juga. Cuman jadi terlihat sangat modern ya di foto ini ya. Jakartanya tuh jadi kelihatan modern banget ala-ala Jepang, Singapura gitu. Jadi ya oke lah. Kayaknya dia lumayan paham juga gitu buat framing. Dan framing ini sih gue nggak tahu ya apakah orisinil dia atau gue soalnya belum pernah lihat gitu ada framing ini gitu, foto kayak gini di Jakarta. Jadi ya ini lumayan oke juga. Lalu selanjutnya ini ada dari Sandi Anwar Mursito. Ini salah satu yang personal favorite gue juga. Walaupun tadinya gue agak ragu ya buat masukin ini tuh ketika kita kurasi. Karena awalnya gue lihat tuh agak-agak clutter gitu, agak-agak berantakan. Tapi pas diperhatikan, dia bisa membagi gambarnya tuh lewat leading line. Kayak membagi dua dunia yang berbeda via leading line. Leading line-nya juga digabungin dari jalan layang yang ada di atas sama dari rel pegangan di track skateboardnya atau pagernya gitu ya. Jadi menurut gue ini foto yang cukup kreatif dan komposisinya tuh oke banget gitu. Ini dia menggunakan Redmi 9, menggunakan HP Redmi 9, ISO-nya 110, speednya yang lucu ya, 1/9434. Tapi ya ini karena menggunakan HP dan dia pakai mode auto juga katanya, bukan mode pro. Ya kalau mode pro ke shutter speed segitu sih agak unik juga ya. Tapi dia pakai mode auto dan memang kita nggak terlalu paham lah. Algoritma sistem auto exposure-nya HP emang kadang mengeluarkan EXIF yang agak aneh. Tapi ya ini foto yang menurut gua composition wise tuh cakep banget. Terus dia bilang foto ini saya ambil bermaksud untuk mengikuti lomba ST Media, sengaja hunting di kota Solo. Jadi ini di Solo. Dan memang foto-foto yang kita harapkan, bukan kita harapkan sih, kita haruskan untuk ikut lomba ini emang foto-foto terbaru yang diambil setelah lombanya kita umumkan gitu ya. Jadi kita kasih tahu masa pengambilan fotonya. Jadi memang udah seharusnya begitu lombanya ada baru fotonya diambil. Karena kita pengen mendorong kegiatan fotografinya juga sih. Jadi nggak pakai karya-karya lama doang. Ini berdasarkan masukan dari kalian juga ya, dari lomba-lomba sebelumnya. Jadi ya memang kita pengen begitu ada lombanya kalian keluar gitu, beneran motret di tanggal yang ditentukan. Lalu ini ada dari Sela Wahyu. Ini foto yang unik dari pertama gue lihat ya, karena pas gue lihat ini kayak di Brazil. Tadinya otak gue tuh mengatakan ini kayak di Brazil gitu ya. Cuma pas gue zoom ternyata teks-teksnya juga bertuliskan bahasa Indonesia. Gue demen banget nih. Apa ya, keseluruhan nih oke banget gitu. Kayak kita berada di lingkungan yang agak kumuh, ngelihat ke pagar gitu kan, dan di pagernya ada kayak dunia yang berbeda gitu, kayak melambangkan apa ya bahasanya, poverty mungkin, tapi kayak bukan poverty juga ya. Tapi intinya ini gambar yang oke banget lah. Apalagi di situ karakternya, gue nggak tahu by setup atau enggak, tapi karakternya kayak lagi ngintip ke dalam gerbangnya itu memberikan backstory yang kita nggak tahu backstory aslinya ya, tapi kayak dari gambar tersebut tuh kita ngelihat satu cerita yang menarik gitu, yang unik. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Junaidi Wijaya, Visual Jun. Kayaknya dia udah sempet beberapa kali juga input foto, karena kita kayaknya ada beberapa kali bahas juga dia udah masuk ke dalam nominasi. Dia pakai reflection gitu, ada anak kecil yang lagi bermain bola dan ada Monasnya. Ya ini lumayan oke juga, dan style-style seperti ini sebenarnya agak banyak juga ya. Kemarin di dalam lomba kita gitu, foto-foto yang disubmit itu banyak yang menggunakan style ini, dan gue nggak tahu ya, komposisinya tuh kayak unik aja gitu. Ada warna biru, ada warna kuningnya gitu. Mungkin memang sengaja gitu diambil komposisi tersebut. Ini menggunakan gearnya iPhone 13. Dia pakai presetnya, kayaknya nggak terlalu kuat deh presetnya. Dia pakai Sweet sama mungkin ada di fine tune lagi, agak dikurangin gitu ya. Dia lagi hunting di Monas. Ya udah jelas lah itu di Monas karena ada pantulan Monasnya juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Muhammad Asror Fas yang kayaknya udah pernah juga masuk nominasi kita sebelumnya. M7MD_Asror. Dia pakai iPhone 15 Pro, lensa 52 mm-nya, dan pakai presetnya pop. Gue suka nih sama gambarnya nih. Ala street photography banget sebenarnya, dan komposisinya tuh dramatis gitu ya. Komposisinya rapih, komposisi rapih yang memperlihatkan
satu momen yang agak berantakan gitu ya. Tapi warnanya dan posisinya itu bener-bener complementing banget satu sama lain. Gue suka banget sama gambarnya. Dan ini yang menarik, dia ambil ketika terjebak macet di kota Surabaya. Jadi ini ngasih lihat juga ke teman-teman kalau misalkan ada foto yang bisa kita ambil itu tanpa harus bener-bener lagi hunting juga. Kalau kita lagi lihat momennya, dan ini kelebihan kamera HP ya, kita lihat momennya, HP itu kan selalu kita bawa-bawa gitu ya. Kita punya kesempatan untuk langsung ngambil gitu. Jadi ya ini salah satu contohnya, dan ini salah satu contoh dengan hasil yang menurut gue cukup luar biasa gitu ya, dari Muhammad Asror Faz. Ini ada dari Aprilia Suryani P. Dia menggunakan Samsung Galaxy A55. Ini sih tempatnya gue cukup familiar ya, tapi dia sih bilang ini menuju stasiun Cawang dari LRT Cikoko. Oh ternyata jembatan itu kayaknya jembatan sambungan kali ya. Jadi gue tahu jembatannya ini kalau nggak salah di sekitar MT Haryono ya. Kita bahas dulu fotonya, nanti gue akan sharing lagi. Ini fotonya juga gue lumayan suka, dia pakai presetnya itu dark matter. Dan ini masuk banget kayaknya di warna-warna yang agak apa ya, gelap-gelap gitu. Warna-warna yang agak-agak redup. Jadi khas senja kayak sunset atau sunrise nih kayaknya lumayan masuk juga, bikin jadi lebih dramatis. Dan gue ngelihatnya tuh memang kayak jadi SS dari film-film gitu ya, kayak shot dari film gitu. Gue suka banget, apalagi dia menggunakan teknik framingnya juga di sini. Jadi ada foregroundnya juga di bagian atas dan bawahnya. Nih cakep banget. Nah, yang pengen gue ceritain, jembatan ini sebenarnya udah masuk list gue juga beberapa kali. Cuman gue tidak di posisi dari jembatannya. Gue kalau lagi naik mobil di MT Haryono ini ngelihat jembatan sambung ini, ketika lagi jam pulang kerja ya, jam-jam sunset, itu matahari tuh arahnya dari depan. Jadi kalau kita dari Bekasi menuju ke sana, ke tengah gitu ya, ke arah mana sih, itu ke arah Senayan gitu ya. Itu orangnya yang lagi nyebrang di jembatan tersebut, kalau kita lihat dari mobil, itu kayak siluet gitu. Dan itu kelihatan cakep banget menurut gua. Gua beberapa kali tuh kayak kepikiran, wah seru kali ya hunting sini ya. Gua tuh cuma nggak pernah lagi bawa kamera. Tapi sebenarnya ini jadi teguran, karena sebenarnya kan gua bawa HP gitu ya. Kenapa gua nggak shoot pakai HP? Karena tadi ada contoh juga yang dia lagi kena macet aja, dia bisa motret. Dan gua beberapa kali menyaksikan momen itu tuh, orang lalu lalang lagi kena siluetnya, itu gue lagi macet gitu. Jadi harusnya diambil pakai HP bisa. Jadi itu jadi salah satu inspirasi juga, mungkin teguran buat gue, karena ini sebenarnya memang tempat yang lumayan oke. Dan itu ya gue ngasih ide juga, kalau kalian banyak yang commuting di daerah situ, coba deh perhatiin di jembatan itu kalau orang lagi buru-buru apa. Jadi bentuk orangnya juga kayak lagi lari kena siluet tuh seru banget. Jadi bisa jadi salah satu referensi kalian juga. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Muhammad Abiyuzaki. Dia pakai Oppo A53. Shutter speednya kayak yang tadi ya, 1/4288s. Jadi biasanya ya itu pakai mode auto tuh kalau HP keluar eksifnya suka lucu. Ini gambarnya sih rapih banget, bagus. Gue sampai nggak apa ya, awalnya gue kira dia orang yang stay di luar negeri gitu, tapi ini sebenarnya ada di jembatan Ampera. Dia pun nyeritain kalau ini adalah pertama kali dia menginjakan kaki di jembatan Ampera. Tapi oke juga ya, ada maksudnya ada keretanya gitu, ada jalan mobilnya, lalu ada jalan setapak orangnya. Ini seru banget sih. Gue agak-agak kepo nih sama lokasi ini. Tapi ini bentuk komposisinya ini yang gue bilang, kalau kalian ngambil di MT Haryono tadi gitu ya, kalau kalian dari dalam tol, kalian lagi kondisi sunset, kalian ngelihat siluet orangnya kayak gini, mataharinya tuh ada di depan kita, dan orang-orang yang nyebrang di jembatannya tuh jadi siluet. Kayak di foto ini kan dia juga orangnya tuh rada-rada siluet gitu tuh, yang lagi jalan-jalan. Tapi ya ini agak surreal gitu ya. Maksudnya gue kayak nggak berasa ini tuh di Indonesia gitu. Ini Indonesia kan, jembatan Ampera Indonesia, namanya Ampera. Jadi platnya Indonesia gitu. Tapi kayak asik banget. Gue suka banget sama gambarnya. Ada lagi ini dari Amir Syah, @AmirSyahok. Dia juga kayaknya udah beberapa kali ya submit foto dan masuk ke nominasi kita juga. Ini fotonya clean banget. Gue suka. Ini pakai HP Vivo V30 Pro. Gue suka banget komposisinya karena ada dia bikin warnanya black and white. Dia pakai preset creature BW Light juga, mungkin yang nggak terlalu kontras, tapi masuk gitu ke cleanness-nya. Apa ya, ada garis warna keretanya di atas sama bawah itu cukup simetris, tapi jendelanya tuh off simetris gitu. Dan di dalam jendelanya juga ada story sendiri, ada ibu dan anak-anaknya kayaknya, atau kakaknya itu gue nggak tahu juga. Tapi
Ya, ini foto yang menurut gue cukup clean dan ini jadi salah satu personal favorite-nya Sky juga. Cuman memang untuk temanya kehidupan metropolitan mungkin kurang menggambarkan metropolitannya gitu ya. Ini di Stasiun Sudirman ternyata lokasinya dan dia pakai presetnya kreatur BW. Ya, ini salah satu yang cakep juga. Mungkin kalau kita temanya kayak apa namanya? Jurnalism fotografi gitu ya, gue rasa ini sih bisa jadi calon pemenang yang kuat gitu. Ini gue suka banget sih story-nya. Ini yang street fotografi yang mungkin masuknya human interest kali ya sebenarnya. Yang gue tuh lumayan banyak juga ngeliat style kayak gini dan gue selalu suka gitu dengan style-style yang rapih kayak gini buat dilihat. Jadi kita attention ke ininya tuh enak banget gitu. Attention ke point of interest-nya tuh cuma lumayan terdirect, tapi kita bisa mengapresiasi keseluruhan komposisi sekitarnya juga. Lalu pastinya yaitu pemenang utama yang mendapatkan Lumix GX85 ini. Ada dari Rian Sancha atau user ID Instagramnya ry_sancha. Ini shot on Realme 12 Pro Plus 5G dan menggunakan AI Jungle Pop. Walaupun penggunaannya bukan di jungle gitu ya, tapi bisa mengkomplement warnanya lagi, balik lagi. Dan gue suka banget sama komposisinya. Ini personal favorite gue dan Ska juga gitu ya pas kita lagi kurasi. Ini keren banget, kayak konseptual tapi kita kayaknya tahu juga ini bukan konseptual gitu, gimana juga gitu ngatur konsep yang di kereta. Tapi dia kayak tahu momen yang akan terjadi, ya kebetulan mungkin dapat momennya, penumpangnya gitu ya. Itu yang ada di dalamnya juga seru gitu. Maksud gua penumpangnya di dalam juga ini kehidupan metropolitan banget nih. Di dalam juga nggak cuma kayak orang mau berangkat kerja doang ya. Di situ ada keluarga juga yang ada suami istri dengan 2 anak kecil gitu kan. Anak kecilnya pun nggak cuma 1 gitu ya. Anak kecilnya ada 2 dan 1 bahkan masih kecil banget, masih digendong, 1 ya udah rada gede dikit. Dan yang menurut gue cukup unik juga adalah semua penumpangnya itu ngelihat ke arah si pengambil foto, tapi petugasnya enggak. Gue nggak tahu bagaimana dia, apakah ini momen yang bener-bener laki banget dia dapat atau dia kayak woi terus dia foto gitu ya. Itu unik sih kalau misalkan dia kayak gitu, itu unik. Tapi ya ini diambil di stasiun Manggarai katanya pas dia hendak transit di komuter lain. Ya, di sini pun dia bilang yang menarik itu ada keluarga di antara penumpang lainnya dalam rangkaian KRL. Umumnya penumpang prioritas wajib mendapatkan di kursi kereta, tapi tidak selalu demikian karena mungkin kursi prioritasnya lumayan rame gitu ya. Iya benar juga gitu. Jadi ini kita kelihatan banget kehidupan metropolitan tuh sangat tergambarkan di foto ini gitu. Gue suka banget sih. Sama itu yang gue kepo. Kayak mungkin nggak ngelihat ke dia ya, tapi mungkin karena emang biasanya kita kalau di kereta itu menghadap ke pintu yang kebuka gitu kan. Jadi ya nggak tahu lah, tapi ini komposisinya seru banget. Much appreciate buat Rian Sancha. Keren banget fotonya dan selamat karena sudah memenangkan kamera mirrorless Lumix GX85 ini. Oke, paling itu aja sih sedikit foto yang bisa kita bahas kali ini yang udah masuk ke dalam nominasi dan juga dari pemenang utamanya. Dan tungguin aja, jangan lupa buat subscribe dulu. Tungguin aja kalau kita ngadain lomba yang selanjutnya. Semoga aja bisa dalam waktu dekat gitu ya, karena kita harus cari-cari hadiahnya dulu. Dan buat kalian yang kepo, mungkin dengan preset kita pengen cobain tanpa ikut lombanya dulu. Dan nanti kalau ada lombanya kalian bisa langsung ikutan gitu kan. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang masuk dalam video ini, boleh langsung kontak aja ke Instagramnya Ska, mungkin ditaruh sini. Dan ya nanti kita minta informasi selengkapnya lah gitu untuk pemenang utama untuk ngirimin ini, sama buat yang lain ya tadi buat yang mendapatkan GoPay Rp100.000. Oke, paling itu aja. Semoga bisa menginspirasi teman-teman juga buat mulai motret gitu ya, buat yang masih jarang-jarang. Dan ya semoga bermanfaat videonya dan eventnya. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Tapi bingung gue ngomong apa, tapi ya jangan lupa untuk berkarya guys.